Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Agustin dari Prodi Manajemen A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang reading pada bagian skill 1. Di sini hampir setiap soal reading pada tes TOEFL terdapat pertanyaan mengenai ide pokok. Pertanyaan tersebut banyak sekali macamnya. Contohnya menanyakan topik, subjek, pembahasan, judul, ide pokok, atau gagasan utama. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menanyakan apa sih poin penting yang ingin penulis sampaikan. Lalu, dengan mempelajari kalimat topik yang mana sebagian besar peluang jawaban terdapat di awal paragraf. Kuncinya jika bacaan pada soal reading hanya terdiri dari satu paragraf saja, maka untuk menentukan ide pokok paragraf tersebut, kita cukup perhatikan awal kalimatnya atau kalimat pertamanya. Seperti pada contoh tes TOEFL yang ada di sini. Ini dan ini. Kalimat pertama pada bacaan ini membahas suatu perbedaan antara kecerdasan dan penalaran. Dalam pandangan filsafat John Dewey, kemungkinan kalimat pertama ini adalah topik bacaan tersebut. Lalu, kalau kita cek dengan cepat dari sisa kalimat tersebut, menegaskan bahwa topik sebenarnya adalah perbedaan antara kecerdasan dan penalaran. Sekarang kita cek juga tiap pilihan jawaban tersebut untuk menemukan mana jawaban yang mendekati pada topik yang sudah kita tentukan. Pada kalimat pertama ya. Jawaban A hanya menyebutkan kecerdasan saja, jadi sudah otomatis bukan topik bacaan ini. Lalu jawaban B menyebutkan perbedaan yang John Dewey buat, tapi tidak mengatakan secara spesifik perbedaan seperti apa yang dimaksud. Lalu jawaban yang C hanya menyebutkan reasoning atau penalaran, jadi jawaban ini jelas bukan jawaban karena tidak lengkap. Lalu jawaban D merupakan jawaban yang paling benar. Oleh sebab itu, topik bacaannya adalah bagaimana perbedaan kecerdasan dan penalaran. Jawaban ini dapat ditemukan dari kalimat pertama pada bacaan tersebut yang mana menyebutkan a sharp distinction between intelligence and reasoning. Tips menentukan ide pokok. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, seperti contoh, what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author main point in the passage, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Di situ dimana kita bisa dapat menjawabnya. Secara umum jawaban pada pertanyaan-pertanyaan di atas ada pada kalimat pertama dari tiap paragraf. Bagaimana cara menjawabnya? 1. Bacalah baris pertama kalimat pertama pada tiap paragraf. 2. Carilah tema atau ide yang umum pada baris pertama. 3. Arahkan matamu dengan cepat sekilas melihat kalimat-kalimat selanjutnya untuk ngecek kalau kamu benar-benar sudah menentukan kalimat topik atau menemukan kalimat topiknya. 4. Tinggalkan jawaban yang membuat kamu ragu-ragu, lalu tentukan jawaban versi terbaikmu. Dari exercise 1, di sini nomor 1 saya jawab B, nomor 2 saya jawab C, nomor 3 B, nomor 4 A, nomor 5 D,
nomor 6B, nomor 7C, nomor 8A, dan nomor 9C. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya dapat dibaca lagi di dalam buku panduan TOEFL-nya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan pelafalan saya yang kurang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.